Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran mata kuliah desain pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Hidayat Rizandi, dan saudara saya Muhammad Ar-Razi. Pada materi ini ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama definisi belajar, yang kedua pengajaran dan pembelajaran, yang ketiga perencanaan pembelajaran. Definisi belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, belajar secara etimologi berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Menurut Sanjaya Wina, belajar pada hakikatnya adalah proses aktivitas mental manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya untuk membawa perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, dan aspek psikomotorik yang positif. Selanjutnya, pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran menurut Dahlia adalah upaya pemanfaatan atau penggunaan ilmu yang didapat untuk meningkatkan keterampilan, bakat, dan potensi yang dimiliki seseorang untuk menghadapi kemajuan zaman dan sebagai bekal seseorang bersaing dalam kehidupan. Sedangkan menurut Abdul Latif menyebutkan pengajaran adalah pemikiran tentang penerapan prinsip-prinsip umum mengajar tersebut di dalam pelaksanaan tugas mengajar dalam suatu situasi interaksi pengajaran, yaitu interaksi tenaga pendidik atau guru dan murid, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran menurut Dimyati dan Mujiono mengartikan adalah pembelajaran sebagai kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan siswa. Sedangkan menurut Geng dan Brings serta Wagner mengemukakan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya itu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah pemikiran atau persiapan pelaksanaan tugas atau kegiatan pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan melalui tahap pembelajaran. Perencanaan itu sendiri, pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diberikan. Sedangkan menurut Brings mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar serta pengembangan sistem penyampaiannya. Untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tersebut, termasuk di dalamnya pengembangan paket pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar, uji coba dan revisi paket pembelajaran, dan terakhir adalah mengevaluasi program dan hasil pembelajaran atau hasil belajar. Tujuan perencanaan pembelajaran menurut Suryoso Broto ada 3. Yang pertama, menjelaskan kegiatan dan materi yang akan disajikan. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang tugas-tugas yang harus dilakukan guru dalam belajar mengajar. Yang ketiga, mendukung guru untuk menyelesaikan tugasnya. Sedangkan menurut Wahab ada 6 tujuan dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pelajaran menjadi jelas. Yang kedua, agar guru dapat menguasai mata pelajaran yang lebih baik. 3, pilih dan tentukan metode yang tepat. Keempat, agar proses pembelajaran dapat terkontrol. Kelima, agar siswa lebih tertarik dengan mata pelajaran yang disajikan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ar-Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran menurut Trianto ada 6. Pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kedua, mendorong partisipasi aktif siswa. Ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
Kemudian ketertarikan dan keterpaduan. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, terdapat kriteria penyusun perencanaan pembelajaran yang dikutip dari Sari Mengatun Mudrikah tahun 2021. Ada 5 kriteria penyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama, signifikansi, kemudian relevan, kepastian, kemampuan beradaptasi, dan kesederhanaan. Juga terdapat model-model perencanaan pembelajaran, di antaranya model Glaser, model GCAMS, model Fielder, model Perform Based Teacher Education, model DIC, Carry and Carry, model perencanaan pembelajaran sistematis, model perencanaan pembelajaran NAFIS, model DSIPK, model ASUR, model pengembangan instruksional atau MPI. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam perencanaan atau perancangan suatu pembelajaran terdiri sebagai berikut. Yang dikutip dari Jaya tahun 2019. Yang pertama, ada analisis karakteristik siswa dan menilai kebutuhan pembelajaran atau need assessment. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, analisis tugas belajar atau learning test analysis atau analisis materi. Yang keempat, merancang evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, pengembangan sistem penilaian autentik. Menurut Ananda tahun 2019, komponen-komponen perencanaan pembelajaran ia membagi 6 komponen. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan yang terakhir, penilaian hasil belajar. Itulah presentasi kami terkait materi desain pembelajaran dan pengembangan kurikulum, yaitu tentang belajar dan pembelajaran oleh kelompok 9, yaitu Hidayat Rizandi dan saya sendiri Muhammad Arazi. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.